Assalamualaikum, halo kan, bertemu lagi dengan Pak D. Untuk kali ini Pak D akan membahas saklar, tapi saklar itu dengan waktu yang disebut dengan saklar timer. Nah, di sini timer ini bisa di set dari satuan terkecil ya, nanti bisa diputar di sini. Itu dari sekon, kemudian dari menit, kemudian dari jam dan kali 10. Nah, kali jam, kali 10 jam itu paling tinggi. Nah itu, ini saklar ini atau timer ini biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi kontrol atau pengaturan ataupun switch yang otomatis. Nah jadi ini kategori komponen otomatis kan ya, dia komponen otomatis karena dia termasuk rangkaian elektronika ya. Jadi rangkaian elektronika itu di dalamnya ada rangkaian yang nanti difungsikan untuk timernya. Nah di situ ada, jadi ada kolaborasi dengan timernya. Nah, yang perlu saya kenalkan dulu, di sini banyak sekali mereknya ya. Ada yang dari Omron, ada yang dari Schneider dan sebagainya. Tergantung budget Anda mau beli yang mana dan untuk apa. Ini timernya ya. Ada soketnya, dan ini soketnya. Dan ini biasanya soketnya dia sudah jodoh. Artinya apa? Kalau dia itu terbalik dia tidak bisa masuk. Ya, kalau dia terbalik tidak masuk karena di sini sudah ada kodenya untuk bisa masuk dengan pas di sini. Nah, kakinya ini ada 8 ya. Kakinya ada 8 ini nanti ada 2 kaki yang baik input dan outputnya itu berpasangan. Nah jadi yang ada 1 2 3 4 5 6 itu kakinya merupakan kaki input dan output. Kemudian kaki yang 2 yang tersisa itu adalah kaki untuk rumah tangganya timer ini sendiri atau powernya timer ini sendiri. Nah oke, lanjut yo bagian-bagiannya. Bagian kaki-kakinya kita pakai gambar ini aja ya, semoga kelihatan ya ini. Nah ini kalau nggak terlalu kelihatan ya nanti saya fotokan. Oke, di sini ada 8 kaki. Nah kaki yang paling penting itu adalah kaki nomor 2 dan 7. Itu adalah kaki untuk power dari yang saya bilang tadi rumah tangganya timer ini. Nah ini ada powernya. Kaki 2 dan 7 ini dipakai untuk tegangan AC yo. Jadi ini tegangannya AC kan. Jadi ojo dikasih tegangan aki ora urip yo. Mati kalau tegangan aki nggak jalan ya. Powernya kaki 2 dan 7, bisa kaki 2 dapat positif atau fase dan kaki satunya 7 bisa dapat negatif atau netral, atau dibalik boleh ya, yang kaki 7 dapat fase boleh, yang kaki 2 dapat netralnya. Tidak ada grounding di sini yo, jadi kalau masang timer ini tidak perlu pakai grounding. Oke, berikutnya. Nah kaki yang tadi saya bilang berpasangan itu adalah kaki nomor 1 berpasangan dengan kaki 3 dan 4. Nah kemudian yang berikutnya sama persis, kaki nomor 8 itu berpasangan dengan kaki 6 dan 5. Oke, saya ambil satu contoh. Kaki nomor 1 berpasangan dengan kaki 3 dan 4 ya, 3 dan 4 dengan status yang berbeda. Kalau 1 dengan 3 itu pada kondisi timernya ini belum bekerja ya, masih proses menghitung, itu dia statusnya adalah normally open. Nah di sini normally open tuh simbolnya tidak nyambung ini kan, putus ini. Nah ini normally open. Nah kemudian berikutnya yang 1 dengan 4 itu kalau ini sedang proses ya, sedang proses menghitung, itu dia statusnya sudah NC, artinya sudah kontak dulu. Nah ini makanya disimbolkan kontak kayak gini. Oh kaki ini tuh, jadi kaki 8 juga sama ya, penjelasannya sama dengan yang kaki 1 dan 3 dan 4 tadi, ada NO dan ada NC. Jangan bingung yo, kita ruwet, tapi ini sebenarnya tidak rumit, gampang saja. Oke, berikutnya di timer ini harus ada saklarnya kan ya, ada saklarnya, dan saklarnya itu bisa nanti berbentuk saklar pas button atau on off. Nah itu nanti tergantung aplikasi yang akan kita pakai untuk apa. Oke yo, jadi di sini butuh bantuan yang namanya saklar untuk startingnya atau untuk startnya. Kemudian di sini bisa diatur sesuai dengan keinginan ya. Untuk panelnya itu bisa dirubah-rubah ya, dari satuan sekon, kemudian menit, kemudian jam dan kali 10. Itu untuk satuannya. Dan kemudian untuk panelnya sendiri, panel apa itu, untuk skalanya itu bisa dibuat dari 0, 0,5 atau kemudian bisa diputar lagi dari 0 ke 2. Nah,
tergantung kita mau gimana kan di sini. Nah, 0 ke 0,2 atau dari 0 ke 5. Nah, ini bisa 5 bagi 10 dan seterusnya. Ini bisa diputar-putar ya. Udah kelihatan ini yo. Jadi intinya skalanya bisa dirubah, dan untuk waktunya, satuan waktunya juga bisa dirubah. Jadi canggih juga ini ya kan. Nah, harganya murah ya. Kalau di dalam kemasannya ini ada 155. Ini untuk 1 tahun yang lalu. Nah, itu. Kalau yang merek Schneider, nah mungkin lebih mahal. Dan ingat, untuk di pasaran ompronnya ada 2, ompron yang setengah palsu dan ompron yang asli. Nah, itu kita susah untuk membedakannya. Oke, jadi yang jelas dari keawetan saja. Semakin mahal dan semakin bagus ya nanti akan semakin awet. Itu saja yo. Jadi pengenalannya singkat saja dulu. Nanti untuk aplikasinya dan jelasnya ikuti video Pak D berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.